الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keridhaan-Nya. Salawat dan serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga hari akhir nanti. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Kehidupan niscaya akan selalu mengalami perubahan dan dinamisasi suatu zaman. Tanpa terkecuali, semua akan mengalami atau bahkan merasakan setiap nadi kehidupan yang akan terus melaju. Manusia sebagai makhluk yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala setidaknya akan mampu untuk mengoptimalisasikan anugerah hidup ini. Salah satunya adalah tentang waktu. Sudah banyak dari kita semua yang telah familiar dan hafal tentang salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Asr ayat 100 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Ayat tersebut sebenarnya memberikan pemahaman dan ajaran yang utuh bagi manusia tentang rumusan untuk memaknai waktu. Tidak hanya itu, ayat tersebut juga menanamkan motivasi yang kuat untuk berbuat lebih bermanfaat dalam urusan kehidupan sehari-hari. Ketika seorang manusia lalai terhadap urusannya dalam waktu sekian detik saja, maka hal tersebut tidak mungkin dapat diulang kembali dengan situasi dan kondisi yang sama seperti sebelumnya. Banyak dari kita yang mungkin belum menyadari akan hakikat sesuatu yang sebelumnya terasa lapang dan mudah, kemudian dengan sekejap berubah menjadi sulit dan rumit. Masa-masa muda yang saat itu dirasakan begitu lama, tetapi kemudian tanpa disadari telah cepat menjadi masa tua. Kondisi ekonomi yang tengah meningkat dalam keadaan kaya bisa jadi dalam waktu yang relatif singkat menjadi terpuruk ataupun miskin. Begitu pula sebaliknya. Hal-hal demikian justru membuat kita tidak memahami akan pentingnya berbuat yang lebih bermanfaat saat kita bisa berbuat hal itu sebelum datangnya keadaan yang tidak bisa memungkinkan kita untuk berbuat yang lebih optimal. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'izuh, i'tanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihatika qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla saghlik, wa hayataka qabla mautik. Yang artinya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergunakanlah 5 kesempatan sebelum 5 kesempitan, masa mudamu sebelum masa tuamu, dan masa sehatmu sebelum masa sakitmu, dan masa kayamu sebelum masa miskinmu, dan masa sempatmu sebelum masa sempitmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu.
Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pesan Nabi Muhammad SAW tersebut begitu mendalam jika dapat dikaji dengan secara menyeluruh. Maka inti apa yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebagai seorang muslim harus mengerti benar keadaan dirinya. Maka dengan itu ia akan selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik, hal sekecil apapun dalam hidupnya. Implikasi dari kesadaran diri untuk berbuat yang terbaik akhirnya berada pada sabda Rasulullah SAW, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah ia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Esensi dari seorang muslim yang menghargai waktu justru terletak pada cara ia dalam menggunakan waktu untuk aktivitas sehari-hari. Apakah lebih banyak dipergunakan untuk kemanfaatan dan kebaikan, ataukah dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan dirinya dan orang lain? Perlu diingat, jika waktu telah sampai di penghujung hidup, maka kita tidak juga mampu memutar kembali. Untuk itulah, jika kebaikan yang tidak ditebarkan, lantas apakah kita terlena dengan sesuatu yang menjerumuskan ke dalam api neraka? Karena sesungguhnya akhir yang baik ialah dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktunya. Apabila ajalnya telah tiba, maka tidak dapat meminta penundaan ataupun mempercepat sesaat pun. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Setiap manusia pasti memiliki batas waktu kehidupannya. Adanya awal ataupun akhir selalu terkait dengan manusia. Keberadaan manusia telah dimulai ketika ia dilahirkan hingga akhirnya menua dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah sudah pasti tidak mungkin kita mampu untuk mengulurnya atau mempersingkatnya waktu sedikit pun. Justru sebagai hamba yang beriman, kita diberikan solusi melalui spiritualitas al-asr, yaitu memiliki etos disiplin waktu dalam berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat. Pada hakikatnya, muslim sejati adalah seorang yang mampu memanfaatkan waktu secara cerdas untuk kepentingan kemaslahatan dan ditujukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu dalam keadaan bahagia ataupun susah, sakit ataupun sembuh, tua ataupun muda, miskin ataupun kaya, dan lain sebagainya, hingga ia mampu memahami bahwa hidup ini adalah anugerah dan keberkahan yang sangat layak dihargai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairul rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات
فيا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر